Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem saudara-saudari, selamat datang kembali di Quiet Time with Rumah Doa Elia Bali untuk edisi hari Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah dari misorientasi ke transformasi iman. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42 dan Injil Suci menurut Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita kembali diajak merenungkan perjalanan para murid Yesus. Dari mereka yang belum mengerti siapa Yesus sebenarnya, hingga menjadi saksi-saksi kebangkitan yang percaya dan penuh kuasa. Sebuah transformasi iman yang bukan hanya bersifat monumental, tetapi juga menjadi cermin bagi perjalanan iman saya dan Anda sendiri. Di dalam Injil Suci menurut Yohanes yang kita baca hari ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat penggandaan 5 roti dan 2 ikan untuk ribuan orang. Suatu mukjizat perjamuan besar yang melibatkan ribuan orang telah terjadi. Dan banyak orang menjadi percaya serta mengikuti Yesus. Tetapi di balik mukjizat itu, saudara-saudari, kita dapat melihat bahwa tidak semua orang yang hadir sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus. Bahkan juga para murid-muridnya sendiri, seperti Filipus dan Andreas, yang masih bingung, yang masih ragu, dan belum bisa memahami siapa dan apa misi Yesus datang ke dunia. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, di mana kita akan membeli roti untuk memberi mereka makan? Filipus menjawab dengan logika duniawi. 200 dinar pun tidak cukup. Dan Andreas menjawab sambil menunjuk roti dan ikan milik anak kecil, seolah-olah berkata, ini saja yang ada. Saudara-saudari, bukankah apa yang dilakukan oleh Filipus dan Andreas ini cerminan juga dari kita juga, bukan? Kita berjalan bersama Yesus. Kita ikut pelayanan. Kita tahu ajaran-ajarannya. Tetapi ketika sebuah tantangan hidup datang, kita berpikir dengan logika ketakutan dan dalam keterbatasan diri. Kita belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus hadir dan kebersamaan dengan Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus mengajak para murid dan kita juga untuk move on, untuk meninggalkan cara pola pikir duniawi dan berani untuk percaya bahwa Allah sanggup memakai apa yang tampak kecil di mata kita manusia untuk menjadi sebuah karya besar keselamatan. Tetapi saudara-saudari, bukan hanya para murid, orang banyak pun mengalami misorientasi. Setelah melihat mukjizat, mereka menginginkan menjadikan Yesus sebagai raja. Mereka ingat Tuhan menjadi Mesias politik,
pembebas ekonomi, bukan menjadi raja di dalam hati. Mereka mencari kenyamanan, bukan kebenaran. Mereka mencintai pemberiannya, tapi belum mengenal pribadinya. Inilah sebuah cerminan iman misorientasi, dan hal ini bisa terjadi dalam diri kita juga. Mereka juga sedang kehilangan makna sejati, memuja roti bukan sang roti hidup. Mereka tergoda oleh harapan-harapan palsu dan mereka gagal melihat bahwa yang berdiri di depan mereka adalah anak Allah. Dan mereka membentuk gerakan yang salah arah. Saudara-saudari, mari kita bandingkan dengan kisah para rasul yang juga kita dengarkan hari ini. Setelah peristiwa kebangkitan dan pencurahan Roh Kudus, para murid berubah. Petrus dan Yohanes tidak lagi ragu. Mereka menyembuhkan, mewartakan, dan tidak takut diadili oleh mahkamah agama. Inilah murid yang sudah move on. Mereka tidak lagi hidup dalam kebingungan, tetapi berjalan dalam kekuatan terang kebangkitan. Lalu muncullah sosok Gamaliel, seorang Farisi, anggota mahkamah agama, tokoh yang disegani. Apa katanya? Ia melihat bahwa gerakan para murid bukanlah gerakan biasa. Ia membandingkan dengan Teudas dan Yudas dari Galilea yang akhirnya lenyap. Tetapi Petrus dan Yohanes, mereka punya kuasa yang tidak bisa dilawan oleh manusia. Katanya, jika ini dari Allah, kamu tidak akan sanggup melenyapkannya. Lihatlah saudara-saudariku, bahkan dalam sistem sosial dan politik, orang Yahudi saat itu yang sebelumnya menolak Yesus, Tuhan bisa menggerakkan hati seseorang untuk menjadi benih dari mereka yang perlahan percaya. Inilah buah dari kesaksian murid yang hidup dalam terang kebangkitan. Saudara-saudari, Mazmur 27 menjadi mantra jiwa bagi kita dan bagi murid sejati, bahwa kekuatan yang membuat para rasul mampu berdiri teguh di hadapan mahkamah agung, mengabaikan ancaman dan tetap bersukacita dalam penderitaan bukan karena kekuatan manusia, melainkan karena Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapakah aku harus gemetar? Itulah kekuatan yang membuat para murid tidak goyah. Mereka diam dalam hadirat Tuhan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara jiwa dan rohani yang paling dalam. Mereka hidup dari terang kebangkitan, bukan dari bayang-bayang kematian. Saudara-saudari, inilah saatnya kita bertanya dalam diri kita hari ini. Apakah saya murid yang belum move on, masih terjebak dalam keraguan-raguan dalam logika dunia? Masih ada rasa takut dan tidak percaya? Ataukah saya sudah menjadi murid yang menyala terang, yang hidup dalam terang kebangkitan Yesus? Bukan hanya tahu tentang ajaran Yesus, bukan tahu tentang sosok Yesus, tetapi benar-benar mengenal, mengalami Yesus dalam hati dan tindakan. Mari kita mohon dalam doa agar kita pun menjadi murid yang hidup oleh terang itu, menjadi saksi, menjadi pembawa kabar baik, menjadi bagian dari gerakan kasih yang tak dapat dihentikan oleh kekuatan dunia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra